Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Pidato Presiden Prabowo Subianto di Kejaksaan Agung pada Rabu 24 Desember 2025 bukan sekadar pidato kenegaraan biasa. Saya sampaikan briefing saya kepada mereka. Di hadapan para penegak hukum, menteri dan pimpinan lembaga, ia menyampaikan pesan yang sangat emosional sekaligus taktis. Pidato ini adalah sebuah manifesto perlawanan. Prabowo tidak hanya berbicara sebagai kepala negara, tetapi sebagai panglima perang melawan korupsi sistemik. Saya sudah bertekad untuk melawan korupsi, melawan perampokan kekayaan negara oleh siapapun, dimanapun. Dan berikut kita bedah tuntas poin-poin utama yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato tersebut. 1. Metafora medis, kebocoran sebagai penyakit mematikan. Prabowo dalam pidatonya menggunakan analogi medis yang sangat mudah dipahami namun mengerikan. Negara adalah tubuh, kekayaan adalah darah. Ia menjelaskan bahwa korupsi dan perampokan sumber daya alam bukanlah sekadar pelanggaran administratif, melainkan pendarahan yang bisa membunuh sebuah bangsa. Dengan menyebut istilah under-invoicing, pelaporan nilai di bawah harga sebenarnya dan manipulasi ekspor-impor, ia menegaskan bahwa jika kebocoran ini terus dibiarkan, negara akan kolaps atau mati. Ini adalah peringatan keras bahwa ketahanan ekonomi adalah masalah hidup dan mati bagi Indonesia. Saudara-saudara, berkali-kali saya katakan, negara itu ibarat badan manusia. Kekayaan, uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor, sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama. Di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam. Gimana negara bisa bertahan? Ini. 2. Ia menelanjangi filosofi Gridnomics. Satu istilah yang menjadi pusat perhatian dalam pidato ini adalah Gridnomics. Istilah ini digunakan Prabowo untuk menggambarkan sistem ekonomi yang digerakkan semata-mata oleh keserakahan tanpa memedulikan aturan main dan etika. Prabowo menyoroti perilaku korporasi yang selama puluhan tahun merasa di atas hukum. Mereka dianggap meremehkan pemerintah karena merasa setiap pejabat dari tingkat rendah hingga eselon atas bisa dibeli atau disogok. Penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa musuh utama Prabowo bukan sekadar individu, melainkan mentalitas serakah yang sudah mengakar dalam sistem bisnis di sektor kehutanan dan lahan. Saudara-saudara sekalian, saya kira ini bisa dikatakan baru ujung dari kerugian bangsa dan negara kita. Baru ujung. Penyimpangan seperti ini sudah berjalan belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Ini yang saya sebut dilakukan oleh mereka-mereka yang menghanut filosofi dan faham serakah nomics. Berani melecehkan, berani menghina negara Kesatuan Republik Indonesia, menganggap sepele pemerintah Republik Indonesia, menganggap pejabat-pejabat di tiap eselon bisa dibeli, bisa disogok, sehingga mereka leluasa berbuat sekehendak mereka. 3. Nilai kemanusiaan di balik angka 6,6 triliun rupiah. Agar masyarakat memahami besarnya kerugian negara, Prabowo melakukan konversi angka ke dalam program nyata.
Hasil penagihan denda administratif sebesar 6,6 triliun rupiah dari 20 perusahaan pelanggar lahan tidak dibiarkan sebagai angka abstrak. Ia merincinya sebagai perbaikan 6.000 sekolah, solusi bagi krisis infrastruktur pendidikan, 100.000 unit rumah bagi pengungsi, solusi bagi krisis kemanusiaan di daerah bencana seperti Aceh, Sumbar, dan Sumut yang ia sebut di awal pidato. Langkah ini adalah strategi komunikasi politik untuk menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dicuri koruptor adalah satu bangunan sekolah yang hilang bagi rakyat. 4. Komitmen personal, mati untuk rakyat adalah kehormatan. Puncak emosional dari pidato ini adalah pernyataan Prabowo tentang pengabdian terakhirnya. Di usianya saat ini, ia menegaskan bahwa ia tidak mencari apa-apa lagi selain nama baik dan kehormatan. Kalimat "bagi saya, mati untuk rakyat" adalah kehormatan bagi saya, bukan hanya sekadar jargon, melainkan upaya untuk meyakinkan publik bahwa kepemimpinannya memiliki garansi moral yang paling tinggi. Ia ingin menegaskan bahwa dirinya tidak bisa disogok atau ditekan oleh kekuatan asing maupun oligarki dalam negeri. Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia, saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Saya terima kasih Satgas PKK, saya bangga dengan kalian yang bekerja. Terima kasih. Saya sampaikan briefing saya kepada mereka. Cobalah, apa yang kita cari di dunia ini sebagai manusia. Saya selalu katakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati kita tinggalkan nama. Lebih baik kita nanti dipanggil Tuhan, membela kebenaran, membela rakyat, menyelamatkan masa depan bangsa kita. Kita mulia, kita terhormat. Kita pergi, kita menghadap Yang Maha Kuasa dengan ikhlas, saudara-saudara. 5. Framing moral, Pandawa versus Kurawa. Prabowo membingkai perjuangan Satgas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH sebagai pertempuran klasik antara kebaikan Pandawa dan kejahatan Kurawa. Ia secara terbuka mengakui beratnya tantangan di lapangan, mulai dari penyidikan yang dihambat, petugas yang diadang oleh preman bayaran, hasutan terhadap rakyat di daerah terpencil, hingga serangan siber dan fitnah untuk menyudutkan pemerintah. Dengan menyebut petugas Satgas sebagai pendekar sejati, Prabowo ingin menanamkan jiwa korsa dan moralitas tinggi di kalangan penegak hukum agar tidak gentar menghadapi tekanan dari pihak luar maupun dalam. Ya, boleh nggak? Mau mereka apakan? Mau mereka bayar siapapun, memfitnah kita, ya, menjelek-jelekan kita, mengatakan ini, nggak ada masalah. Kita kerja terus. Kita kerja terus untuk rakyat, dan rakyat 6. merasa Ancaman untuk tahun 2026, ini baru ujungnya. Prabowo secara eksplisit memperingatkan bahwa pemulihan lahan seluas 4 juta hektar dan uang 6,6 triliun rupiah hanyalah ujung dari gunung es. Ia memperkirakan denda yang sebenarnya harus dibayar oleh perusahaan nakal bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Dan prediksinya untuk tahun 2026 adalah langkah yang lebih berani. Ini menunjukkan bahwa tahun 2025 hanyalah masa pemanasan atau pengumpulan data, dan tahun depan akan menjadi masa eksekusi besar-besaran terhadap perusahaan-perusahaan yang masih membangkang. persatuan kita, teamwork kita, semua. Kejaksaan, polisi, tentara, kementerian-kementerian yang bekerja. Karena di tempat masing-masing ada yang baik dan ada juga yang tidak baik di setiap jajaran kita. Kita mengakui ribuan tahun, puluhan sejarah peradaban manusia mengajarkan pasti ada yang pihak menegakkan kebenaran dan pihak yang berada di jalan yang jahat. Mereka yang zolim, mereka yang batil, mereka yang lurus.
Kurawa, Pandawa. Silakan. Evil and the good against evil. Kita tahu, kita di tiap organisasi kita paham. Karena sudah lama Republik kita mau dirusak. Setiap lembaga, setiap organisasi dirusak oleh koruptor-koruptor. Nyogok pejabat di setiap eselon. Saudara-saudara sekalian, ini harus kita lawan, dan ini akan kita lawan, dan ini sedang kita lawan. Dan saudara-saudara adalah ujung tombak.